wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pada kesempatan ini kami penyuluh agama Kecamatan Manguharjo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan pasca Ramadan ini kita hanya bisa berharap semoga puasa kita, sholat kita, zakat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah puasa Syawal kita. Dan setelah menjalankan puasa Syawal, bagi yang melaksanakan, kita akan bertemu yang namanya budaya kupatan, kupat lepet. Maka di sini telah hadir narasumber kita Pak Kiai Haji Pujianto dan Ustadz R. Anggoro Seto yang nanti akan membeberkan tentang kupat lepet. Maka untuk secara singkat mohon untuk dilaksanakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Pujianto, Kiai Mustaqim ingkang kawula tatimi. Saderengipun matur langkung kathah menika sekedhik informasi bilih kamantanipun halal bihalal enjang punika misi dan tujuanipun untuk memberikan penyejuk dan warna baru dalam kegiatan pasca Ramadan dalam bingkai kondisi corona. Mungkin kegiatan-kegiatan syiar dakwah melalui media online dan melalui media-media sosial yang lain tetap mampu memberikan manfaat dumateng bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika sekedhik mengurai tentang persoalan kupat dan lepet dengan satu tema ringkas sederhana. Tema pagi ini adalah demitologisasi dan desakralisasi kupat. Pengertian dari demitologisasi dan desakralisasi kupat dan lepet, bahwa sebelum era Demak abad ke-15, tradisi kupat dan lepet itu sudah ada sejak zaman Majapahit dan Pajajaran, di mana kupat dan lepet itu sebagai sarana syukuran panen padi, yang itu kebetulan ketika masuk era-era kerajaan Islam Demak Mataram berbarengan dengan bulan Muharram atau bulan Mulut, sehingga disarangi dengan kegiatan sekaten atau gerbek mulut. Demitologisasi dan desakralisasi ini bermula dari pemujaan yang dilakukan sebelum para wali memberikan rasa baru, warna baru terhadap tradisi ini. Dulu kupat dan lepet dipakai sebagai sarana pemujaan untuk memuja Dewi Sri sebagai lambang kesuburan, di mana itu simbolnya linggo dan yoni, jagat lan upa, sendang lan pancuran. Nah, demitologisasi ini kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di abad ke-15 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit dengan Condro Sengkolo, Sirno ilang Kartani bumi, Sirno niku nul, ilang niku nul,
kerta niku 4, bumi niku 1. Dadi diwaos saking mburi 1400. Kemudian Sunan Kalijaga meramu kupat atau ketupat dan lepet menjadi satu bingkai tradisi baru yang itu berasal dari pesisir utara Jawa, dengan kemasan janur yang itu warnanya kuning, yang dalam parafrase Jawa kupat itu dimaknai ngaku lepat atau laku papat. Jadi tegese laku papat itu lebar. Lebar itu kalau orang Jawa sesudah atau selesai. Lebar, lebur, labur, dan luber. Hal ini kemudian menjadi salah satu nilai dan warna baru dalam tradisi Islam dari pesisir utara, yang itu warna kuning pada janur untuk membedakan warna hijau dari Timur Tengah dan warna merah dari Asia Timur. Akan tetapi kondisi warna baru atau tradisi baru yang diberikan rasa dan cara baru ini ternyata tidak mampu diserap secara total oleh masyarakat wilayah selatan, sehingga tradisi kupatan tetap ada di daerah selatan, hanya tidak seperti asalnya dari pantai utara Jawa, dari Demak. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan kekayaan yang ada di Indonesia, bahwa Islam yang ada di Nusantara itu sangat beragam. Dan dari situ kemudian melahirkan kupat yang kemudian setelah dibuat di tanah dimasukkan ke dalam slongsong utawi klongsong janur, itu kemudian didoani. Setelah diberikan doa kemudian didahar sareng-sareng atau dimakan bersama, dan sebagian dicantolke di atas gawang. Nah, hal inilah yang menjadi cita rasa baru dalam tradisi dakwah Islam, yang setelah lahirnya kupat ini kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga menyusuli dengan tembang lir ilir. Nah, tembang lir ilir ini disusun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tahun 1511 ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Nah, ini adalah sebuah bentuk kritikan kepada pemerintahan Demak, di mana bingkai-bingkai kesultanan itu sudah mulai koyak, dan itu diiringi serangan Adipati Unus ke Malaka yang 2 kali gagal. Nah, saya kira ini ringkasan sederhana dari kupat, yang itu kalau dalam aksara Jawa niku ko disuku, po mateni to dikai pangkon, jadi kupat ngaku lepat. Nah, dan satu hal bahwa tembang lir ilir ini menjadi pelengkap dari kupat ini sebetulnya, yang itu tentu bisa kita ingat-ingat, kita pelajari nilai dan maknanya, dan yang paling utama itu adalah gaman kita orang Indonesia yang bisa menjadi alat untuk penyejuk dan penawar spiritual. Mungkin itu dan bisa ditambahkan dengan versi yang lain oleh Pak Yai Pujianto. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya bukan versi yang lain. Tadi juga disebutkan bahwa antara utara dan tengah atau selatan itu beda. Memang dalam hal penerimaan itu sebetulnya sumbernya hampir sama apa yang dikatakan oleh yang pertama tadi. Cuman ada pengolahan memang di yang Jawa yang bagian tengah. Karena apa? Hidungnya masih kuat pada waktu itu, sehingga orang sampai sekarang pun masih kita temui. Ketika ia anaknya mati, maka dia harus buat kupat dicentel nang lawang. Jadi ini anaknya mulai. Betul. Yang pertama.
Yang kedua ada kopi, biasanya juga ada pelawati, ada kupat di situ. Biasanya orang-orang Jawa gitu. Tapi suatu kenyataan ada yang punya keyakinan bahwa dengan kopi itu ternyata jin itu paling tidak suka dengan kopi. Yang suka adalah manusia. Sunnah yang mana ketika kita itu setelah puasa 1 hari tidak boleh puasa, lalu 6 hari puasa Syawal. Setelah puasa Syawal maka hari rayanya kecil adalah kupatan. Namun ini pun tidak di Madiun ini setahu saya itu mereka yang namanya kupatan setelah hari raya langsung kupatan. Padahal ini kalau di daerah timur, karena ini dulu adalah memang juga budaya, dari budaya itu yang setelah pertemuannya Jeng Sunan Kalijogo, yang pertemuannya dengan Ki Noyo Genggong itu menelurkan sesuatu di daerah Tuban yang akhirnya juga diterima oleh orang-orang yang ada di Jombang dan sekitarnya. Nah, dari pusat itulah sehingga mereka itu mengalihkan dari hal-hal yang mistis itu tadi, dialihkan supaya memang betul-betul kembali ke agama. Itu sama dengan selamatan. Itu akhirnya kalau di daerah timur itu sampai sekarang masih banyak begitu kupatan hari raya, ya pagi hari itu kupat itu dibawa di musola untuk doa, dan doanya adalah tahlil. Ini memang khususnya memang keluarga itu yang mengadakan itu adalah keluarga pondok tertentu, memang dulunya itu begitu. Ya. Itu ya, saya kira itu makanya kalau kupat lepet janur kuning akhirnya andum selamat separuh wedding kan bahkan ada pula yang mengatakan bahwa dengan adanya Ramadan yang datang, katanya di alam barzakh orang-orang sama-sama untuk diistirahatkan. Setelah diistirahatkan dari siksa itu, maka setelah Ramadan ini akan kembali lagi. Begitu kembali lagi, maka itulah didoakan dengan adanya keselamatan itu. Mungkin sedikit itu. Dan kalau Mas Mam yang memang masih ada di Candol Kelawang dan sebagainya, kan gitu toh. Tadi dikatakan memang benar, kupat itu memang umpak, lalu lepet adalah cagak. Itu maka itu ada 4 loh. Nah, itu cagak. Tapi di Madiun sini ya, lepetnya ya ganti lagi, dibundeli cilik-cilik akhirnya bundel-bundel itu. Padahal setahu saya lepet itu asalnya itu panjang-panjang. Ya, itulah. Itu adalah memang budaya, dan budaya ini kalau memang sekiranya baik maka kita lanjutkan dengan baik. Yang penting adalah noto hati dan pikiran kita bahwa satu itu juga bagaikan patul barang papat ojo sampai ujul, yaitu duran ojo maidu marang pangeran niku nek ngoten dari wong Jawa kan akeh kirata basane. Nah, itu yang akhirnya monggo mungkin budaya ini kita bisa melestarikan, dan yang penting adalah diambil suatu hikmahnya untuk kebaikan dan kemajuan bagi umat Islam itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa ternyata dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu orang yang namanya sejarah atau silaturahmi itu pasti mulai hari pertama sampai hari ke-6. Terus lama-lama tinggal 3 hari, bahkan lama-lama sekarang tinggal beberapa menit karena lewat WA saja. Mungkinkah kita penyuluh sebagai penyuluh ini nanti akan tetap mengembangkan bagaimana silaturahmi tetap mudah-mudahan itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang kupat lepet dimatikan. Kupat lepet, dan satu hal lagi yang belum dibahas, nanti bisa dibahas di lain hari tentang di situ ada kupat lepet dan lontong. Nah, ini yang perlu dibahas. Nanti di lain hari kita bahas ya. Karena pada kali ini menunya adalah lontong dan kupat ya. Nanti bisa kita bahas di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ila qomtolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
kami penyuluh agama Kecamatan Manguharjo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.